Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Ketemu lagi bersama Meriza. Kita akan bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan bisnis tenan inkubator bisnis rumah BUMN Cirebon. Nah, kali ini saya akan bahas usaha yang dijalankan oleh Mas Salim, salah seorang tenan inkubator bisnis rumah BUMN Cirebon, yaitu ada roti Mariam, ada lagi kebab mini ya, kebab mini. Jadi saya sih paling suka ini ya, paling kebab. Hanya tadi saya komplain sama beliau, kenapa nggak yang matangnya nggak dibawain ke saya gitu. Tuh kan malah ketawa dianya ya gitu. Tadi mau kalau gini saya kan nggak bisa makan gitu ya. Ini frozen karena emang karakteristik dari bisnisnya Mas Salim itu adalah frozen. Jadi mungkin dia men-challenge saya, Pamer masak di rumah. Karena gampang sekali ya masaknya. Padahal butuh waktu juga. Cuma nggak yang matang tadi dibawain ke sini ya gitu. Apa kabar Mas Salim? Sehat alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salim nih, kita bicara tentang produk yang dihasilkan oleh teman-teman tenan. Iya. Dan Mas Salim kan salah seorang tenan di sini ya. Iya. Nah, kan ini ada roti Mariam, ada kebab mini. Oke, nah ini kalau saya lihat, saya juga punya teman di Bandung sih ya. Ini juga bisnis kayak gini. Tapi dia langsung udah sampai ke kafenya. Oh, Jadi dia tidak main hanya di frozen saja. foodnya. Ah, Mas Salim, kira-kira kenapa sih milih bisnis ini gitu ya? Karena kan ini unik ya, kalau bicara frozen, kita harus edukasi lagi mereka gitu. Betul. Ya tadi saya bilang, kenapa sih nggak dibawain yang matangnya ya? So, kenapa tadi awal bisnis ini, kenapa dan tahun berapa mulainya nih? Iya, ya terima kasih Pak Mirza. Jadi saya mungkin agak cerita ke belakang sedikit ya. Oke. Di 2014 itu saya pertama mencoba bisnis kuliner, Pak. Oke. Bisnis kuliner, tadi saya jual matang. Oke. Saya jual matang tapi bukan merupakan produk frozen food. Oke. Seperti kue-kue basah, kue-kue jajan pasar. Iya. Setelah itu 2017 saya berpikir di rumah sama istri, apa sih yang diinginkan masyarakat sebenarnya. Makin berkembangnya zaman, makin inisiatif untuk masyarakat khususnya di Indonesia itu makin ingin praktis, Pak. Ingin praktis dalam arti dia bisa membeli satu produk yang tahan lama, dia ingin praktis jam berapapun, waktu kapanpun dia bisa makan produk itu. Anytime lah ya. Anytime. Apalagi kan kalau udah musim bola, gitu kan malam-malam, aduh pengen ini, pengen gitu, gitu kan. Tapi mau beli, aduh susah, harus keluar dulu kemana. Nah, akhirnya tercetus bagaimana kalau kita membuat satu produk yang tahan lama, tapi itu disimpan di freezer, ya kan? Sewaktu-waktu itu tinggal dimasak. Produk apa? Oke, kita ambil produk-produk makanan yang seperti chicken-chickenan gitu. Udah sangat banyak loh, udah sangat banyak. Akhirnya tercetus di kita tuh sebenarnya ada banyak sekali produk, Pak. Cuman yang saya bawa ini salah satu andalan kita, yaitu kebab mini sama roti Mariam atau canai. Banyak sekali produk canai, produk roti Mariam yang beredar di pasaran. Banyak. Apa sih bedanya? Nah, itu yang banyak sekali produk kebab mini gitu di pasaran. Banyak kok kebab mini merek A, B, C. Apa sih bedanya? Apa sih keunggulan dari produk Balgis? Kalau saya di sini pakai mereknya Balgis ya. Balgis merek dagang saya. Nah, yang membedakan di kita, terutama dari kebab mini. Kebab mini itu kita sama aja bahannya, sebenarnya ada tortillanya, cuma tortilla kita lebih ada crispy-nya sedikit, Pak. Nah, terus ada dagingnya, terus sama saus-saus, mayones, mozzarella. Cuman bedanya di kita, untuk saus cabai, saus tomat, itu kita proses lagi, Pak. Kita masak dulu. Kita masak dulu, kita kasih bumbu, bawang bombay dan lain sebagainya, bumbu rahasia kita, baru kita masukkan ke dalam kebab produk kita. Jadi bumbu saus yang biasa itu diolah lagi. Nah, ditambah dengan rahasia bumbu dapur, dapur rahasia kita tambah lagi sehingga pada saat konsumen merasakan produk kita dan produk lain ada perbedaan. Dan ada keunikan. Oh, rasanya unik ya, ini dari apanya. Padahal itu kita proses dari bumbu yang dicampur dengan sausnya. Nah, luar biasa ya sahabat-sahabat sekalian. Artinya Mas Salim ini beliau udah punya konsep bisnisnya gitu. Dan ada perbedaan. Nah, Mas, kalau teman-teman ingin kepoin roti Mariam sama kebab mini Balgis itu di mana sosial medianya? Kita main di Instagram. Instagram alamatnya? Ada Balgis Cake. Gampang sekali kan, Balgis Cake gitu. Nyambung ya? Nyambung, Balgis Cake. Jadi mau Balgis Cake boleh, atau mau pakai Balgis Cake and Frozen boleh. Dua-duanya bisa tersambung di satu IG kita, namanya Balgis Cake. Di situ banyak.
untuk produk frozen food dan produk-produk yang lain kita. Karena kita masih ada cake. Kita main cake juga, Pak. Kita main Tapi cake. unggulannya dua ini ya. Unggulan memang frozen food. Ini. Sahabat-sahabat, jadi yang ingin tahu kepoin produknya Mas Salim, silakan di Instagramnya itu tadi ya gitu. Balgis Cake. Balgis Cake. Betul, di situ ada yang frozennya juga. Nah, Mas, udah jadi tenan rumah BUMN Cirebon. Ya. Apa ada yang sudah didapat di sini ya itu, dan apakah sudah diterapin belum di bisnisnya? Ya. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Rumah BUMN Cirebon di sini ya, yang sudah memfasilitasi untuk kita belajar di sini, dan sangat-sangat terima kasih juga kepada Pak Meriza. Sama-sama, yang luar biasa, yang sabar sekali untuk membimbing kita, mengajari kita cara-cara yang terus terang kita belum dapatkan. Karena bisnis otodidak yang kita jalani itu kita tidak semua kita dapatkan dengan tanpa melalui belajar, ya kan? Alhamdulillah, Pak Mirza dengan sabar mengajari kita, dan lambat laun kita praktekkan pelajaran itu. Alhamdulillah makin membaik dari segi produksi kita, dari segi yang nomor satu manage, Pak. Terus terang kan kalau usaha otodidak seperti kita ini, kita lemahnya di manage, baik itu memanage keuangan, memanage cara produksinya bagaimana, memanage semuanya. Walaupun kita sudah ada SOP berdasarkan SOP BPOM ya kan, dari sanitasi karyawan, sanitasi sanitasi alat-alat semuanya. Tapi kita harus ada memanage dalam arti hari ini produk apa ya, hari ini produksi apa. Itu seni. Iya, setelah melalui tahap yang panjang. Tadinya awalnya pada saat saya ikut kelas, agak ego sih Pak, sebenarnya Pak. Semua itu mungkin agak ego kan. Saya juga tanpa belajar, jadi saya juga bisa jualan, ya kan. Toh ujung-ujungnya begitu kan, ujung-ujungnya kita berbisnis ini kan adalah jualan. Ya betul. Ya kan, kita mau jualan, kita nggak ikut kelas juga saya bisa jualan ke sini. Mungkin saya melebihi teman-teman yang lain yang ikut belajar, tapi mereka baru stuck segini aja. Kalau saya sudah naik kelas gitu kan. Tapi saya pikir saya salah loh selama ini, gitu kan? Saya salah. Saya mengejar omset, tapi saya tidak memikirkan manajemen untuk diri sendiri dan manajemen untuk keluarga. Untuk mendapatkan profit pasti. Untuk mendapatkan profit. Berarti kan profit itu di nomor satu kan di kita. Saya nggak pernah menghitung profit itu sebelumnya. Saya pikir dapat, saya bisa mutar, udah cukup begitu. Saya besar usaha saya, udah bisa mutar. Ternyata bukan hanya memutar yang kita harus perhatikan di sini adalah profit untuk diri sendiri. Yang nomor satu itu kan. Jadi kita kerja capek-capek, tapi kita tidak memikirkan diri sendiri buat apa. Nah, alhamdulillah. Ya, sama-sama itulah, karena kita di Rumah BUMN Cirebon fokus pada peningkatan mindsetnya sama manajerial aspek. Selain akses pasar, perizinan, pembiayaan. Alhamdulillah Mas Salim udah benar. Nah, Mas, ke depan apa rencana nih, Mas? Iya. Kalau berencana saya banyak sekali. Banyak sekali. Target saya yang baru saya capai sekarang adalah supermarket, Pak. Supermarket, saya bisa memasukkan produk saya di beberapa supermarket. Sekarang baru yang judulnya boleh sebut nama ya, boleh sebut nama Jogja Supermarket. Cuman target saya ke depan, saya masih ada Superindo, masih ada Lotte, banyak pasar yang belum dapat saya. Terus yang kedua, saya menambah mesin. Terus banyak sekali yang saya mau tambahkan. Dan yang pastinya saya mau naik gaji lah Pak. Itu pribadi ya. Kenapa? Di mana-mana kita kan peningkatan ya. Yang pasti kan di situ tujuan kita, jangan sampai kita berbisnis tapi gaji kita nggak diperhatikan. Betul. Alhamdulillah, sukses terus ya Mas Salim. Betul, terima kasih Pak Meriza, terima kasih. Sebagai coach, sebagai mentor, mendoakan anak didik saya juga terus berkembang. Amin. Saya cuma satu, ada kemauan untuk belajar dan tumbuh. Kenapa? Poinnya ada di kita ya. Iya, betul. Semoga sehat selalu. Ini terus berkembang. Sama-sama itulah bincang-bincang saya dengan Mas Salim, owner dari Balgis. Produk utama beliau adalah kebab mini sama roti Mariam. Roti Mariam salah satunya. Salah satunya, ada beberapa lagi yang lain. Dan itu bagaimana tergambar bagaimana dia memulai usaha, ya, motivasi beliau apa yang terakhir, maka beliau ingin menembus pasar-pasar modern. Ya, semoga dengan ilmu yang didapat dari Rumah BUMN Cirebon bisa nambah
pengetahuan modal untuk mencapai tujuan. Sukses terus Mas Salim. Ya, terima kasih Pak Riza. Sama-sama, Dan buat Pak. teman-teman yang lain ya, jangan minder. Yang namanya bisnis itu pokoknya apa yang kita kira kita nggak bisa, sebenarnya kita bisa. Itu aja. Nah, itulah keyakinan itu. Baik sahabat-sahabat, itulah bincang-bincang saya dengan Mas Salim. Kita akan bincang lagi dengan tenan-tenan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.